pemirsa, kembali lagi bersama saya Mazia dalam program Special Report hari ini, isu revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI, karena kini sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Banyak yang menilai revisi ini bisa memperkuat peran militer dalam negara, namun tak sedikit pula yang khawatir akan berdampak pada prinsip-prinsip demokrasi. Tim kami akan mewawancarai sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, seperti warga sipil hingga mahasiswa, untuk mengetahui bagaimana masyarakat menanggapi rencana revisi UU ini. Nah, untuk melihat seperti apa respon masyarakat secara langsung, kita simak laporan dari Nesya. Baik, terima kasih Mazia. Permisa, perkenalkan saya Nesya. Saat ini saya sedang berada di lapangan untuk mewawancarai masyarakat terkait isu revisi Undang-Undang TNI. Saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa Universitas Bakri. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Ya, perkenalkan, nama gue Alvin dari TL23. Oke Kak, aku mau nanya nih terkait revisi Undang-Undang TNI. Menurut Kakak, apa urgen atau alasan utama dibalik revisi Undang-Undang TNI ini? Oke, kalau yang dari gue baca-baca dari banyak sumber, itu tujuannya biar TNI bisa bisa lebih fleksibel tentang menghadapi terorisme, ancaman cyber dan lain-lain. Namun juga kita harus waspadai, jangan sampai alasan ini membuat TNI lebih dikasih wewenang untuk yang terlalu luas tanpa ada pengawasan. Oke, apa dampaknya bagi masyarakat dan sistem demokrasi jika revisi ini disahkan? Oke, kalau itu bisa bikin bahaya juga sih ya. Karena kan TNI suatu lembaga pertahanan. Terus juga kalau misalnya tanpa adanya pengawasan yang jelas, bisa bikin fokus TNI itu bisa masuk ke ranah sipil. Nah, itu juga bahaya juga buat masyarakat, karena masyarakat itu kayak ditekan kebebasan berpendapat. Oke, ini mungkin terakhir ya Kak. Ya. Menurut Kakak, langkah apa yang perlu diambil agar demokrasi tetap berjalan antara militer dan masyarakat? Oke, menurut saya itu demokrasinya itu harus dibuka ke publik ya, biar jelas juga. Terus jangan dibahas diam-diam. Kita juga harus melibatkan lembaga seperti akademisi dan juga organisasi sipil, biar biar revisi ini tuh jelas dampaknya gitu. Jadi biar nggak menekan masyarakat. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Baik, kita akan mendengarkan pendapat dari salah satu warga sipil. Oke, Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Sorayo dari Koordinator Security Universitas Bakri. Baik Bapak, saya akan menanyakan, menurut Bapak bagaimana peran TNI selama ini di tengah masyarakat? Tentunya peran TNI saat ini lebih dibutuhkan, karena selama kurun waktu reformasi sampai sekarang mengalami kemunduran. Jadi peran TNI ketika itu sangat bagus, sangat nyata, walaupun ada kelompok-kelompok yang tidak setuju. Namun kenyataan sekarang setelah TNI kembali ke barak, ini tambah kacau, tambah rusak negara luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Ada yang bilang revisi UU TNI bisa membuat militer lebih sering terlibat dalam urusan sipil. Bapak setuju atau kurang setuju dengan hal tersebut? Saya setuju, karena TNI itu institusi yang terlatih, terdidik demi NKRI. Kalau sekarang sipil ini kalian bisa merasakan sendiri seperti apa akibatnya sekarang. Korupsi merajalela di mana-mana. Akhirnya rakyat yang susah. Itu sih. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak. Dalam pandangan Bapak, bagaimana seharusnya peran TNI di era demokrasi seperti sekarang? Era sekarang TNI lebih dibutuhkan, karena sekali lagi institusi tersebut sudah terlatih, terdidik, baik secara organisasi, secara kepemimpinan, tidak ada yang diragukan untuk NKRI. Kalau sipil berkuasa seperti ini keadaannya. Oke Bapak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari dosen Universitas Bakri mengenai revisi UU TNI. Halo Nisha. Halo Mas Aryo.
Oke Mas Aryo, saya akan bertanya nih. Menurut Mas Aryo, apa masyarakat perlu dilibatkan dalam pembahasan revisi UUD seperti ini? Pastinya harus, karena kan proses undang-undang ini kan proses legislasi. Proses legislasi itu kan sebenarnya dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat, yang walaupun mereka dipilih oleh rakyat, tapi untuk suatu hal yang cukup fundamental dan cukup krusial seperti ini, pastinya harusnya ada keterlibatan masyarakat. Di beberapa negara biasanya ada referendum, atau misalnya ada dengar pendapat yang biasa menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, atau misalnya juga elemen-elemen masyarakat. Kayaknya itu juga diperlukan gitu. Kalaupun tidak untuk ikut voting, paling tidak memberikan masukan yang mungkin bisa sedikit melibatkan masyarakat, dan pastinya untuk hal-hal orang-orang yang sifatnya kritis terhadap undang-undang ini, mereka bisa bersuara gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Mas Aryo. Menurut Mas Aryo, apa yang bisa dilakukan supaya hubungan antara militer dan rakyat tetap harmonis? Oke, sebenarnya kalau dibilang militer dengan rakyat itu nggak bisa dibilang nggak harmonis juga, karena beberapa kali kemarin contohnya pada saat kerusuhan yang lumayan marak di Jakarta, kan kita lihat masyarakat justru lebih positif ketika TNI yang turun. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya TNI itu kan sudah banyak melakukan operasi non perang, kayak misalnya kalau ada kejadian-kejadian bencana, TNI biasanya turun gitu. Nah, mungkin di sana juga sifatnya kalau TNI yang ada di grassroots, yang di rakyat, saya rasa sih harmonis-harmonis aja gitu. Mungkin yang masih agak kurang adalah kesan bahwa TNI itu, terutama dari sisi pimpinan mungkin ya, beberapa oknum pimpinan mungkin yang kesannya memang dekat dengan kekuasaan, berusaha untuk melanggengkan kekuasaan. Mungkin itu yang yang kadang-kadang terlihat oleh masyarakat. Jadi bagaimana cara membuat ini bisa menjadi lebih harmonis? Ya sebenarnya harus menunjukkan bahwa TNI itu dalam pengambilan kebijakan atau dalam pengambilan keputusannya itu memang memihak ke rakyat gitu. Apalagi TNI ini kan agak beda ya. Pengadilan mereka beda, korupsi mereka beda juga, penegakan hukum mereka juga beda. Jadi harus bisa memberikan rasa aman bahwa mereka tuh nggak dispesialkan loh gitu. Oke Mas Aryo, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas Aryo. Sedikit ya. Iya. Menurut Mas Aryo, seberapa penting transparansi pemerintah dalam membahas revisi UU seperti ini agar masyarakat bisa ikut mengawasi? Oke, sebenarnya kalau boleh dibilang nggak harus cuman tentang TNI ya. Maksudnya revisi undang-undang apapun, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sebaiknya itu pasti harus transparan. Transparan itu mulai dari depan ya, mulai dari kenapa ini diusulkan, kemudian prosesnya gimana, yang berubah itu apa. Seringkali kan gini, undang-undang itu kan banyak ya, bahkan penjelasannya aja bisa berapa halaman, undang-undangnya bisa berapa halaman. Mungkin kalau rakyat biasa mungkin nggak suka baca gitu. Kalau saya kan kebetulan oke lah, kita sering lihat, kita sering baca, kita tahu bedanya apa. Yang sering terjadi kan gini, kalaupun undang-undangnya baik, mungkin ada beberapa pasal yang tidak dijelaskan dengan baik sehingga masyarakat takut duluan sama judulnya gitu, atau mungkin digoreng oleh buzzer atau digoreng oleh isunya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi sebenarnya transparansi ini bukannya malah merugikan, justru malah menguntungkan. Kalau toh memang undang-undangnya bagus dan undang-undangnya memang berpihak kepada rakyat, kenapa takut gitu harus transparan? Itu satu. Yang kedua, banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan transparansi. Mungkin bikin kayak infografis, maksudnya kan zaman udah canggih ya. Saya nggak nyuruh mereka tiba-tiba bikin TikTok juga, cuman kan bisa juga misalnya dibuat infografis, dimasukkan ke dalam berita-berita nasional. Pada akhirnya yang penting masyarakat bisa tahu gitu. Nah, terus kasih waktu yang cukup supaya undang-undang itu semenjak dicetuskan sampai diambil keputusan itu memang ada waktu yang cukup sehingga masyarakat bisa kasih masukan gitu. Jadi kalau penting apa enggak, penting banget, dan sebenarnya cara-cara untuk melakukannya itu gampang banget kalau sebenarnya memang mau dilakukan. Toh udah banyak kok elemen-elemen masyarakat yang cukup kritis, tinggal kasih mereka panggung, kasih mereka platform, mereka juga pasti akan bersuara sendiri. Oke, terima kasih ya Mas Aryo atas waktunya. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu pekerja untuk mendengarkan pendapatnya. Oke, kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo, kenalin, aku Krisna, Edu Konsultan Universitas Bakri. Oke, kak, aku lanjut ke pertanyaannya. Iya. Apakah kakak merasa keberatan TNI berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Oke, menurut aku pribadi sih merasa keberatan ya, karena kan TNI itu kan termasuk aparatur sipil yang ada di negara Indonesia yang harusnya mereka itu menjabat di keamanan negara saja gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya kak. Kalau revisi ini benar terjadi, menurut kakak apa yang sebaiknya dijaga supaya tetap adil dan demokratis?
Oke, kalau misalkan itu menurut aku yang adil dan demokratis itu TNI juga mendengarkan suara rakyat gitu, dan juga TNI melindungi rakyatnya juga gitu. Jadi baik aparatur sipil kayak TNI gitu sama-sama mendengarkan, sama-sama membantu melindungi rakyat juga gitu agar terjalin kerjasama juga gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Sebagai masyarakat, apa harapan Kakak terhadap TNI ke depannya dalam menjaga keamanan dan kedekatan kepada rakyat? Harapannya itu ya semoga TNI-nya mendengar suara rakyat aja sih gitu. Jadi benar-benar kayak TNI membantu rakyat juga gitu kan. Terus juga ya tadi dalam segi perlindungan, terus juga hak-haknya rakyat juga didengar gitu sih. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Terakhir kita bersama dosen Universitas Bakri untuk mendengarkan pendapatnya. Oke, Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Urip Sedio Widodo, dosen manajemen Universitas Bakri. Oke Bapak, aku bakal lanjut ke pertanyaannya ya Bapak. Sudah pernah dengar tentang rencana revisi UU TNI belum Pak? Pernah. Oke, kalau dengar kata revisi UU TNI, apa yang terlintas di pikiran Bapak? Ya, revisi dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Ya, itu artinya ada hal-hal, poin, isu atau tantangan baru yang mungkin undang-undang dalam konteks ini ya itu tidak bisa menjawab, mengatasi dinamika yang terjadi, yang berkembang ke sini. Nah, dinamika apa? TNI tentu kan terkait dengan keamanan nasional. Keamanan nasional artinya keamanan dalam negeri, keamanan warga di luar negeri. Ya, tantangannya adalah cara berperang sudah tidak konvensional, artinya senjata, peluru kendali, nuklir masih ada, tapi ada cara baru berperang yang tidak harus dia tentara ternyata. Nah, saya nggak mendalami undang-undang TNI yang ada, namun kalau ada pihak merasa itu butuh revisi, artinya dinamika tadi adalah tantangan untuk dijawab. Nah, TNI bisa bergerak jika mengatasnamakan undang-undang, tidak boleh sembarangan masuk ke wilayah mana, masuk ke bidang apa yang bukan bidangnya. Maka butuh revisi, mungkin itu pemahaman saya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana hubungan antara militer dan rakyat sekarang ini? Militer dan rakyat, kalau TNI, Tentara Nasional Indonesia itu tentu punya ciri khas, dan saya yakin beda dengan negara lain, negara TNL, tentara negara lain. TNI punya sejarah karena dulu dikenalnya tentara rakyat yang betul-betul berjuang mengusir penjajah. Nah, ketika zaman berkembang dan harus menyesuaikan diri, maka rakyat yang jadi tentara harus pilih tetap rakyat atau jadi tentara. Nah, yang jadi tentara disebut Tentara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi TNI lahir dari rahim rakyat, sehingga tidak perlu ragu atau menjadi dipertanyakan. TNI adalah anak rakyat, atau rakyat adalah ibu kandung TNI. Jadi TNI harus menghormati rakyat. Oh, seperti itu ya Pak. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya ya Bapak. Terima kasih. Beragam pendapat sudah kita dengarkan, baik dari pekerja, dosen maupun mahasiswa. Sekarang saya kembalikan kepada Mazia. Terima kasih kepada Nesya. Semoga suara masyarakat ini bisa jadi bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Saya Mazia, sampai jumpa di report spesial hari ini. Salam demokrasi.